Nah, pada bulan ini kita akan membahas tentang hubungan. Nah, pasti teman-teman udah pasti tahu ya hubungan itu apa. Nah, hubungan ini kita biasa diidentikan dengan hubungan pasangan kita, ya, hubungan terhadap sosialitas kita, teman-teman, ataupun surroundings kita, dan juga terhadap Tuhan. Nah, khususnya pada minggu ini kita akan membahas hubungan tentang keluarga, dengan keluarga ya. Nah, saya tambahkan lagi, khususnya keluarga ini dari anak kepada orang tua, dan sebaliknya. Bukan selayaknya keluarga, selayaknya suami istri. Kenapa? Karena saya takutnya juga nanti juga dihakimi. Saya pun juga belum berkeluarga toh, ya kan? Udah, daripada kita saling menghakimi, mendingan kita doakan saja supaya youth pastor memiliki pasangan. Amin. Dan juga kalian semua pasti dapat pasangan di dalam Tuhan. Amin. Oke, tapi nggak masalah ya. Karena yang saya percaya bukan pembicaranya yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat. Amin. Bukan kata-kata, bukan sermon yang diucapkan saya yang bisa memberkati teman semua. Melainkan kebenaran dan firman Tuhan. Amin. Oke, right. Tapi itu sudah siap? Right. Saya membawakan judul A Family in Christ. Ya, A Family in Christ. Keluarga di dalam Tuhan. Apa sih contohnya teman-teman? Sebuah keluarga di dalam Tuhan. Apakah sama dengan keluarga cemara? Masih ingat lagunya? Harta yang paling berharga adalah... Nice, berarti udah ketahuan nih umur-umurnya nih ya. Oke, apakah itu cuman keluarga cemara doang? Keluarga Sukamto, keluarga Louis, keluarga Ronald beda ya? Apakah gitu? Atau mungkin uh, keluarga ini bilangnya gimana sebentar. Oh ya, kalau misalnya dibilang nih, bedanya keluarga yang di dalam Tuhan dan yang biasa itu seperti apa? Apakah ada bedanya? Keluarga yang biasa dan keluarga di dalam Tuhan? Jadi pertanyaan teman-teman ya. Nah, dan kalau juga misalkan ada yang dikatakan broken home, apakah langsung mengartikan broken life? Seperti yang saya bawakan. Broken home, not broken life. Ya. Nah, kalau ada keluarga yang tidak sesuai, itu dikarenakan apa ya teman-teman? Dan juga apa langkah-langkahnya untuk supaya bisa sesuai? Yang pasti di dalam Tuhan. Nah, apa mungkin kita hanya ikuti ajaran dunia mengenai keluarga, khususnya anak kepada orang tua? Dalam sebuah cerita yang mau saya ceritakan ya. Ada sebuah desa di pedalaman sanalah ya, signal dan wifi terbatas, saya bilang. Nah, hidup penduduk ini hidupnya dengan rukun, bercocok tanam setiap pagi, bahagia, sukacita, damai sejahtera dan segala macam. Ya, khususnya pada hari weekday atau sekolah, murid-murid bergegas untuk memakai seragam dan langsung pergi ke sekolah. Dan pada saat itu kelas agama, ya, gurunya masuk. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi, selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu Guru. Gitu ya, sorry. Nah, Nah, kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat yang sangat indah. Ya, kita bisa miliki apapun yang kita mau. Kita bisa miliki permen, kita bisa mau coklat. Itu semua secara tidak terbatas. Ya, kita bisa bernyanyi, kita bisa bersorak-sorai di taman yang sangat indah. Yaitu apa? Pasti surga ya. Nah, oke, kalian mau gak semua ke surga nantinya? Mau Bu Guru? Oke, nah adik-adik semua harus menjalankan satu perintah Bu Guru ya. Kalian semua harus hormat ayah dan ibu kalian. Kalian harus taat kepada mereka. Sebab surga di bawah telapak kaki ibu. Nah itu yang biasa kita dengar ya di duniawi. Oke, nah murid yang lain bilang, baik Bu Guru. Nah tiba-tiba di satu pojokan sana ada satu anak yang menangis. Ya, namanya Joni lah. Joni nangis. Loh, Bu Guru nanya, loh Joni, kamu kenapa menangis nak? Ada apa? Ada masalah? Gitu. Joni bingung Bu. Joni bingung. Bingung kenapa John? Joni bingung mau tinggal di mana nantinya Bu. Loh, kenapa nih Bu? Kenapa sih Joni bisa bingung tinggal di mana nantinya? Joni punya ibu, tidak mempunyai kaki lagi. Jadi Joni tidak bisa masuk surga Bu. Ya, bercandaan aja teman-teman ya. Supaya harus semangat sore-sore ini ya. Udah siap? Oke. Jangan serius-serius, candaan aja udah. Oke, next. Siapa yang sudah nonton How to Make Millions Before Grandma Dies? Yang udah menonton siapa ini?
Kayaknya belum pada nonton kali ya. Atau mungkin dengan sebutan How to Train Your Grandma. Hah? Nenek Muna gak kah? Ayo. Atau mungkin dengan sebutan How to Make Millions Grandma Dies. Tuh. Kelihatan ya semua? Atau mungkin How to Make Grandma Dies Before Million Tries. Ayo. Pasti teman-teman sudah menonton ya film ini ya. Nah, film ini artinya sangat dalam, sangat deep, ya, deep meaning. Memberikan pandangan akan keluarga yang hanya mementingkan warisan, ya, yang seharusnya keluarga itu mementingkan, menyenangkan, menghormati, mentaati, serta membantu orang tua kita dan keluarga kita, ya. Nah, menghormati orang tua kita atau orang yang lebih tua itu sebuah keharusan teman-teman, ya. Apalagi kita sebagai murid Tuhan harus menjalankannya, hormat dan taat kepada orang tua kita. Percuma saja teman-teman, kalau misalnya dibilang kita sudah berbuat baik seperti yang Tuhan perintahkan, ya. Kita sudah bergereja, kita sudah bahkan memberikan persembahan, persepuluhan, bahkan ambil pelayanan untuk menyempurnakan pertobatan. Akan tetapi kalau misalnya kita tidak hormat kepada orang tua kita, semua sia-sia teman-teman, ya. Karena itulah yang diperhitungkan Tuhan. Itulah persembahan yang mulia terhadap Tuhan. Nah, kalau misalnya dunia bilang nih ya, kenapa nih kita pacaran? Kenapa kita menjalinkan pasangan hubungan langsung pernikahan? Ya, kenapa kita bersusah payah bekerja, pergi pagi, pulang sore, bahkan malam, dan kalau misalnya dibilang bersusah payah lah, kenapa tuh? Pasti ada reasonnya, pasti untuk keluarga, ya, atau enggak untuk pasangan kita nantinya. Setuju teman-teman ya? Oke, bisa lanjut ya. Pertanyaan sekarang teman-teman. But how can we respect God who is invisible while we cannot respect our parents and families who are visible? Atau dalam bahasa Indonesianya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau yang kelihatan saja seperti keluarga kita atau orang tua kita tidak jaga. Kita tidak jaga hubungan antara anak dengan orang tua. Kita tidak hormat, kita tidak mengasihi mereka. Nah, jadi pertanyaannya teman-teman. Nah, menurut dari ayat Alkitab, dari kitab, keluarga itu seperti apa ya? Coba kita lihat ya. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari ayat Alkitab yang kita baca teman-teman barusan, Tuhan menjadikan kita manusia serupa dan segambar dengannya. Ya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Ingat ya, ingat laki-laki dan perempuan. Bukan Joni dan Lucky. Bukan Meiling dan Mei juga ya, ingat. Ya, dikatakan Tuhan apa lagi? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ya. Inilah tanda bahwa Tuhan berfirman kepada manusia untuk berkeluarga. Bisa setuju teman-teman ya? Nah, dari ayat ini pun kita juga bisa belajar nih teman-teman. Keluarga yang benar, keluarga yang sesuai, keluarga yang berkenan di mata Tuhan, di firman Tuhan, di dalam Tuhan, seperti apa? Nah, ada 3 poin yang saya simpulkan. Next adalah Christ-centered family, ya, terpusat kepada Tuhan. Yang saya ambil di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Nah, apa sih yang kita bisa simpulkan dari ayat Alkitab ini? Nah, harus ada Tuhan hadir dalam keluarga teman-teman. Ya. Ada yang persekutuan antara keluarga, menjalankan firman Tuhan dengan sesuai. Kapan terakhir kita ada saat teduh bersama keluarga? Kapan terakhir kita berdoa bersama keluarga, bersama-sama, menyembah, memuji Tuhan bersama-sama, bersama keluarga kita. Ya. Keluarga itu harus bersatu teman-teman, mempunyai satu tujuan. Ya. Kita mungkin seorang bapak atau seorang ibu dan seorang anak mungkin bisa memiliki kesibukan atau aktivitasnya masing-masing. Nah, namun haruslah kita fokus menjalin hubungan keluarga yang dekat kepada Tuhan. Ya.
Kenapa harus mendekatkan keluarga ini kepada Tuhan? Supaya keluarga ini kuat. Ya. Mau 10.000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan. Namun tetap teman, keluarga yang diberkati, keluarga di dalam Tuhan pasti akan kuat. Ya. Tidak mudah goyah karena ada Tuhan di dalamnya. Nah, bagaimana teman-teman kalau misalkan keluarga kita mengikuti Pancasila? Ada yang tahu konsep ide Pancasila seperti apa? Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam tetapi satu kesatuan. Ayo, teman-teman ada tahu? Nah, maksudnya apa ya? Beraneka ragam tetapi satu kesatuan. Anggota dari masing-masing keluarga mempunyai agama yang beda-beda. Papanya agamanya beda, mamanya agamanya beda, kakak agamanya beda, adiknya beda, dia pun juga beda. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya supaya sesuai? Tetap kita harus saling mengasihi satu sama lain, ya teman-teman. Harus ada kesatuan di dalam keluarga, terutama di dalam Tuhan. Mungkin dari action kita, dari tindakan kita yang bisa membawa mereka ke jalan yang benar. Amin ya teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sih caranya kita bisa memiliki keluarga yang dipusatkan dalam Tuhan? Ya. Next. Mari kita baca di Kejadian 6 ayat 11 sampai 22, dipotong-potong ya. Saya bacakan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih teman-teman, ayat Alkitab dari bacaan kitab ini. Ini, kalau misalnya dibilang ini perumpamaan Nuh saat membangun bahtera, ya, untuk menghadapi banjir yang sangat besar saat itu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, disimpulkan bahwa ayat pertama-tamanya itu seakan-akan menceritakan tentang murka Allah terhadap bumi, ya. Didatangkan air bah untuk menghabisi manusia di dalam bumi, ya. Nah, kok bisa dibilang sih Tuhan setega itu, Tuhan kalau misalnya dibilang sesadis itu bisa mendatangkan air bah dalam bumi, menghabisi manusia dan segala ciptaannya. Nah, bukan pelajaran itu teman-teman yang kita ambil. Ada pelajaran yang lebih bermakna daripada itu. Pelajaran yang lebih bermakna adalah Nuh dan keluarganya. Mereka membangun bahtera, semua berawal dengan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, Nuh mentaati perintah Tuhan. Setelah itu barulah mereka bekerja berdampingan, side by side. Itulah fungsi utama keluarga. Harus saling mengasihi satu sama lain, side by side. Ya. Nah, begitu juga dengan segala binatang yang Tuhan perintahkan dengan berdampingan, dengan berpasang-pasangan. Oke, next. Nah, ayat Alkitab ini yang teman-teman yang bisa kita simpulkan di Kejadian 6 ayat 22 dan sama konteksnya dengan Ibrani 11 ayat 7. Kejadian, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ayat Ibrani, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, apa sih yang kita bisa simpulkan dari ayat Alkitab ini, dari kedua kitab ini? Nah, faith to God saves a family. Teman-teman setuju teman-teman? Setuju? Karena iman percaya oleh seorang kepala keluarga, seisi rumah diselamatkan. Ya, Nuh mentaati dan menjalankan perintah Tuhan. Walaupun bagi Nuh tidak terlihat tuh Tuhan, ya, namun bisa dirasakan. Dan juga kalau misalnya dipikir-pikir, nggak mungkin lah Tuhan sekeji itu bisa mendatangkan air bah. Ya, cuman Nuh tetap mempunyai iman yang teguh, iman percaya kepada Tuhan. Sama seperti hidup kita teman-teman. Kita harus mempunyai iman percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan.
ya, tapi yang masih bisa dirasakan oleh roh kita. Di saat dunia kelihatannya memberikan kita beban, memberikan kita rintangan yang sangat besar, membuat kita putus asa, menyerah, berbeban berat. Yang dikatakan orang dunia, udahlah terima nasib, buat apa susah-susah, itu memang takdir kita manusia kayak gini ya. Buat apa susah-susah, hidup itu kan harus di-enjoy, YOLO gitu kan. Nah teman-teman jangan seperti itu. Bersama Tuhan diubahkan semuanya itu. Yang ada desperate, putus asa, menyerah, berbeban berat, diubahkan Tuhan menjadi kesempatan, menjadi sebuah kelimpahan, anugerah, berkat. Ya. Dan akhirnya kita bisa menyadari dan sadar dan mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mempunyai iman yang kuat? Ya, seperti Nuh, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan? Bisa kita dapat di mana? Kita bergereja, kita hidup di dalam komunitas yang benar. Kita melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, kesimpulan akan poin pertama teman-teman. Berarti apa? Harus ada Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Dengan kita berbuat sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ya. Dengan kita mencari, menjalin hubungan bersama Tuhan lewat keluarga kita. Kita pun juga harus mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan sanggup menyertai, sanggup memberkati, sanggup menyelamatkan kita, begitu juga dengan keluarga kita. Amin ya teman-teman? Oke, next. Ada nomor 2, yaitu harus ada keharmonisan atau kesatuan di dalam keluarga. Ya. Unity and harmony in family ini seperti apa? Yang saya simpulkan ada 3. Adalah ACT. A is for attention to family. C, communication in family. And T, time giving for family. Ya, namanya keluarga teman-teman, percaya pasti selalu ada berantem. Ya, pasti selalu ada ketidaksetujuan. Ya, kita ada antar pasangan ada ya, di dalam gereja ada. Masa keluarga enggak sih? Apalagi keluarga di dalam Tuhan. Ya, pasti selalu ada teman-teman. Ya, setan pun juga akan mencoba untuk menghancurkan relasi hubungan kita ya dengan orang tua kita, dengan keluarga kita ya. Jika kita erat dengan Tuhan, setan akan melakukan berbagai cara untuk bikin kita supaya jauh daripada Tuhan. Nah, di saat itulah, di masa-masa itulah di mana kita diuji ya untuk membangun keluarga yang rukun ya, menjalankan kasih, adanya sikap mengalah untuk mencari solusi bersama-sama. Bukan saling menyalahkan teman-teman ya. Saling menyalahkan seperti apa? Saya kan sekarang seperti ini karena keluarga saya. Saya kan sekarang seperti ini karena orang tua saya ya. Gara-gara keluarga saya kan yang seperti ini membuat saya seperti ini sekarang. Coba aja kalau keluarga saya nggak seperti itu, nggak melakukan hal itu. Pasti saya kan hidupnya beda. Pasti hidup saya akan sukses, berhasil. Nggak boleh demikian ya teman-teman. Itu hanya bikin alasan, reason, menyalahkan orang lain. Ya. Dalam keluarga pun juga harus ada komunikasi teman-teman, communication in family. Sangat dibutuhkan ya komunikasi dalam 2 pihak atau lebih. Mungkin dalam studi, pekerjaan, bahkan dalam pasangan ataupun keluarga. Nah, banyak yang kita lihat teman-teman, hal duniawi ya. Khususnya dalam kondisi hubungan pasangan akan bisa rusak atau pecah karena kurangnya komunikasi. Nah, saat pertemuan keluarga juga harus ada komunikasi teman-teman. Ya. Terus tiba-tiba ada yang bilang, Sam, kita kok setiap tahun ada kok pertemuan keluarga, ada kok komunikasi yang erat gitu, yang bikin kekeluargaan kita semakin dalam, semakin dekat. Ada, ya benar. Ada pertemuan keluarga setiap tahunnya, ada komunikasi. Cuman komunikasi beda. Tahu beda seperti apa? Kung si facai, Xinyan Kuai Wan Sherui, Hong Pao Nalai. Ya, itu komunikasi atau memalak minta duit secara halus. Nah, itu bukan komunikasi yang tepat ya teman-teman. Komunikasi adalah komunikasi di dalam Tuhan, itu yang paling benar. Ya, adakan saat teduh, persekutuan. Kita pun juga harus memperhatikan keluarga, memberikan waktu untuk mereka. Ya, jangan jadikan pekerjaan atau hal lain membuat kita bersama keluarga kita menjadi jauh. Ya, yes, pekerjaan sangat penting, setuju. Yes, pelayanan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan pertobatan kita. Saya setuju banget. Yes,
hubungan sosialitas kita bersama teman-teman, kita bersama surroundings, sangat dibutuhkan untuk menambah koneksi, menambah sukacita kita, benar ya? Tapi tetap ingat teman-teman, keluarga pun juga harus diperhatikan, diberikan waktu, diberikan tindakan atau pemberian yang baik. Ya. Kalian semua, kita semua boleh mengejar sesuatu hal yang kita belum punya atau belum dapat diraih. Akan tetapi ingat, kalian pun juga bisa kehilangan hal yang berharga yang kalian sudah miliki. Ya. Jangan karena kita mengejar sesuatu hal yang kita belum punya, yang kita mau raih, kita tidak menghargai, kita tidak bersyukur atas pemberian Tuhan saat ini. Ya, keluarga kita salah satu contohnya. Harus ada kebersamaan teman-teman, bersama keluarga, antar keluarga. Jalan-jalan bersama keluarga, keluar sana, ya. Go out, spend time together with family. Gak harus tuh ke luar negeri, ke Eropa, ke Swiss, gak usah. Gak usah juga keluar kota, ke Bali dan segala macam, ya. Mungkin hanya ke mall, pergi ke puncak, ke Bogor, ke warteg sekalipun, boleh, go ahead, gitu ya. Gak harus juga makan di tempat yang mewah bersama keluarga, di tempat yang mewah, yang besar, yang enak, gak harus, ya. Nah, cuman, karena tapi ada satu syarat nih. Makan di tempat yang enak itu suatu keharusan. Contohnya restoran di bawah, mau mana lagi, ya. Udah enak, mantap pula, puas pula. Oke ya, masuk ya. Nah, kalau ada yang dikatakan broken home, jangan benci kepada manusianya, ya, benci kepada perpisahannya, benci kepada percekcokannya, ya, benci kepada outcome atau tindakan hasilnya. Jangan benci kepada manusianya. Kalau ada yang dikatakan mantan atau ex, ayo, siapa yang benci ex nih? Ada ya. Jangan benci kepada manusianya, benci kepada keadaannya, benci kepada tindakan hasil outcome-nya. Ya, ingat teman-teman, semua yang terjadi dalam hidup ini itu adalah seizin Tuhan dan juga pengalaman untuk kita. Ya, dan yang harus diingat lagi, ini yang paling penting dalam relasi atau hubungan. Ya, hari Sabtu pergi ke hutan. Di hutan banyak dahan. Buat apa ingat mantan? Mending ingat Tuhan. Amin. Shalom para mantan-mantan di dalam Tuhan. Oke. Anda diberkati? Anda banyak pengalaman dengan mantan? Oke, apa ya? Percaya teman-teman, yang tadi saya bilang ya, di dalam hidup ini semua atas pengendalian Tuhan, semua atas rencana Tuhan. Bahkan di masa-masa kita single, ya. Single itu pilihan. Kalau Jonas itu kasihan ya. Itulah di masa kita memperbaiki diri, mencari jati diri, memperbaiki diri menjadi yang lebih berkenan dan sesuai kepada Tuhan, ya. Di saat kita berpacaran, ya, itu di mana kita mempraktikkan kasih kepada pasangan kita. Kita menjalankan kasih, mencoba untuk menerima dan menyocokkan. Berbeda dengan pernikahan, di mana pernikahan itu kita menerima segala sesuatu dengan pasangan kita. Terima nasib juga kayaknya ya, terima nasib pasangan kita, enggak lah ya. Nah, kalau saat berpacaran Anda tidak cocok, ya nggak usah dilanjutin. Mau seganteng apapun, mau secantik apapun, kalian semua diberi pilihan kok, ya. Namun yang baik adalah pasangan yang diberi oleh Tuhan. Amin. Ini pasti single-single semua nih ya. Oke, kalau ngomongin soal mantan teman-teman, mungkin agak negatif, cuman kita ngomongin. Mantan itu bisa dihubungkan dengan apa saja teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang belum tahu mantan artinya apa, saya jelaskan ya. Dari arti mantan, seseorang atau sesuatu yang pernah dulunya memiliki hubungan, kedudukan, atau situasi tertentu. Namun telah berakhir atau tidak lagi ada hubungan. Ya. Nah, biasa mantan ini bisa dikorelasikan atau dihubungkan dengan apa saja dalam hidup ini. Mantan pacar, pasti ada. Mantan suami, mantan istri, ex-husband, ex-wife, pasti ada. Mantan guru, ada ya, kedudukan posisi di sekolah. Mantan kedudukan di pekerjaan, ada ya. Sekarang saya tanya, apakah mantan anak ada? Hah? Nah, mantan anak nggak ada ya teman-teman ya. Karena apa? Anak dilahirkan sesuai dengan DNA dan sedarah yang melahirkan, yaitu orang tua kita. Ya. Sama seperti Tuhan menciptakan anak-anaknya, kita semua.
diciptakan serupa dan segambar dengannya. Bukan hanya berartikan seciri atau enggak dari looks, dari tampang kita. Namun diberi atas kemuliaan, kasih karunia Tuhan, kita dapat berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Binatang-binatang yang merayap dan melata di bumi. Ya. Nah, kita memang sebagai manusia yang dilahirkan tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti apa, di keluarga seperti bagaimana gitu ya. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, kita bisa memilih bagaimana kita bisa membuat keluarga kita bahagia. Bagaimana kita memandang keluarga kita. Sudut pandang apa yang kita pakai. Apakah kita melihat positifnya, apakah kita lihat negatifnya, atau apakah kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan, sudut pandang Tuhan. Bagaimana kita juga bisa menerima kekurangan dari keluarga kita. Kita akuin kekurangan keluarga kita dan kita jalankan kasih. Ya, bukannya saling menyalahkan. Ya. Kunci keluarga bahagia, sukacita, damai sejahtera, dan tentunya di dalam Tuhan, itu semua termasuk di dalam bagian kita sebagai anak di dalam satu keluarga. Setuju ya teman-teman? Nah, dan juga namanya keluarga selalu membicarakan tentang komitmen. Ya, seperti yang saya bawakan kemarin di Komsel ya. Kalau misalnya teman-teman ikut. Keluarga itu bukan selayaknya tanda tangan kontrak perjanjian, selayaknya kayak firm atau enggak bisnis. Oke, gua decide untuk married sama lu, mempunyai anak, kita tanda tangan kontrak dulu. Kalau misalkan ada perselisihan, kontrak itu batal, kontrak itu dirobek. Enggak seperti itu teman-teman ya. Keluarga atau family is a lifetime contract. Seumur hidup ya. Bagaimana kita mencari solusi dan yang pastinya komunikasi antar keluarga serta menjalankan kasih. Oke? Nah, kita berharga karena Tuhan telah menciptakan kita. Telah menciptakan kita di keluarga kita yang seperti sekarang ini. Maksud dan tujuan tertentu Tuhan itu pasti selalu ada teman-teman. Ya. Kita juga diberikan masalah, diberikan rintangan, tentu semua berbeda-beda. Ya. Saya memiliki masalah ini, mungkin William juga memiliki masalah yang beda, nggak sama seperti saya. Jadi mau segagal apapun kita, ya, mau memiliki masalah yang berat sekalipun, mau sehancur atau serusaknya hubungan keluarga kita, ingat teman-teman, kita berharga di mata Tuhan. Jangan sampai anugerah yang Tuhan berikan ini menjadi sia-sia. Ya, tetap bersyukur atas apa Tuhan yang beri dalam hidup ini. Nah, keharmonisan dan kesatuan dalam keluarga itu keharusan teman-teman. Yang saya ambil di 1 Korintus 12 ayat 12, 26 sampai 27. Ya. Next. Oke. Ini yang saya pernah bawakan juga sebelumnya. Saya bacakan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sama seperti kekeluargaan teman-teman. Ya. Tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Ada peran. Kita saling melengkapi satu sama lain di dalam keluarga. Ya. Bukan hanya berpacaran saja kita saling melengkapi. Keluarga pun juga harus saling melengkapi. Setuju teman-teman ya? Kita saling mendoakan satu sama lain. Selalu bersyukur yang tadi saya bilang. Nah sekarang kalau misalnya nih teman-teman, Alkitab itu bilang apa? Kalau misalnya kita tidak membangun keluarga yang tidak sesuai. Kita tidak mencoba untuk membangun keluarga yang sesuai, Nah, next. Baca teman-teman. Di 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, jangan sampai kita murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman, teman-teman. Ya, perbaiki hubungan keluarga kita, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Dengan cara apa? Menjalankan keharmonisan dan kesatuan dalam keluarga, yaitu ACT yang tadi saya sebelumnya bilang. Ya, A is for attention to family, perhatian. Yang pasti perhatian ini dengan acceptance, ya, dengan engkau akui dan menerima kekurangan keluarga kalian. Ya. Dan C, communication, komunikasi dalam keluarga. Kita komunikasi di dalam firman Tuhan, bersekutu, ya, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menjalankan kasih. And the last is time giving, memberikan waktu untuk keluarga.
membicarakan tentang komitmen, ya. Seberapa intens kita memberikan waktu untuk keluarga. Nah, last point, a role in the family, ya. Memerankan keluarga yang sebenarnya. Yang saya ambil di Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dan segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, kalau misalnya dibilang ayat ini cocoknya untuk suami istri ya, bapak atau ibu. Sekarang kita lihat bagaimana kalau misalkan untuk anak-anak kepada orang tua. Yang saya bawakan di Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, jujur ya teman-teman ya, masalah peranan di dalam kepala keluarga dalam keluarga ini membuat saya dan pastinya siapapun yang membicarakan tentang peranan di dalam keluarga deg-degan karena sensitif. Ya, tahu kenapa? Mari saya lanjutkan. Yang berperan sebagai kepala keluarga itu siapa? Suami atau istri? Bapak atau ibu? Atau mungkin ada yang bilang anak yang menjadi kepala keluarga, anak yang bosnya di dalam rumah. Apakah seperti itu? Peranan keluarga ini seperti apa ya? Menjadikan hal yang sangat penting dalam keluarga. Ya, adanya decision making, membuat keputusan, itulah kepala keluarga. Kepala keluarga juga menjadi tulang punggung keluarga. Ya, nah, apakah setuju kalau kepala keluarga itu suami atau bapak-bapak? Tim bapak-bapak, setuju? Oke, kalau misalkan dibilang, setuju gak nih kalau istri atau ibu menjadi kepala keluarga? Apakah setuju tim ibu-ibu? Aduh, masih ada yang setuju juga. Nggak ingat cerita lama. Hah, istri jadi kepala keluarga. Manusia kan jatuh dalam dosa karena perempuan yang makan apa? Buah dari pohon pengetahuan. Terus tiba-tiba celetus lagi cowok. Tiba-tiba dibalas lagi sama cewek. Lagian laki-laki mau juga ikut makan. Gimana sih laki nggak punya pendirian? Cemen. Masa apakah sedemikian? Enggak ya? Itulah awal mula konsepnya tercipta film-film suami-suami takut istri. Itulah awal mula konsepnya ya. Nah, topik ini kita baiknya bahas di Youth Connect aja teman-teman, di komsel kita. Kita bebas berpendapat, kita bebas beropini, ya ngomongin satu sama lain. Kalau misalnya teman-teman ikut dan ramai, kita juga buatlah seru-seruan. Kita buat boxing ring nanti, ya. Tapi jangan salah teman-teman, menjadi seorang ibu, ya, itu sangat membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Setuju ya? Membutuhkan kekuatan yang kuat, mengurusi rumah tangga, keluarga, anak-anak, masih juga bisa bekerja. Hebat kali tuh multitaskingnya, kalau misalnya dibilang ya. Contohnya seperti apa? Tangan kanan lagi telepon orang, beginiin. Tangan kiri lagi setrika, gini. Tangan kanan gendong anak, kayak gini. Kaki kiri apa? Ngepel. Kayak gitu. Sangat hebat ya multitaskingnya ya. Nah, hai para ladies in Christ. Jangan ada menghakimi ya. Kepala keluarga itu laki-laki ya, bapak ya. Harus dibilang dulu nih, nanti dihadang lagi di depan gereja. Oke, next ya. Doing the role in the family with love. Ya, yang saya simpulkan. Suami atau seorang bapak menjadi kepala keluarga yang di dalam Tuhan. Menjadi contoh bagi keluarganya, menjadi imam kudus. Didiklah anak-anakmu dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Oke, itu suami-suami, bapak-bapak. Istri sebagai penopang, penolong yang setia. Memberikan figur contoh yang baik kepada anak-anak. Memberikan kasih sayang kepada keluarga.
nurturing care, nurturing love. Ya. Sekarang anak-anak, hormat, tunduk kepada orang tua, dengar-dengaran nasihat dan ajaran orang tua kita, serta mengasihi orang tua kita. Ya. Seperti tertulis di Alkitab, hormati ayah dan ibu kita, supaya lanjut usia di bumi yang Tuhan berikan. Amin. Nah, peran di dalam keluarga, a role in family, itu selalu ada teman-teman ya. Jangan pernah diubah-ubah. Ya. Orang tua harus menghormati anak-anak, ya, ataupun orang tua tidak mendidik anaknya dalam ajaran firman Tuhan, atau mungkin anaknya yang menjadi kepala keluarga. Ya, tidak tepat teman-teman ya. Orang tua bukan perannya untuk menghormati anak, ya, namun mendidik dengan cara apa? Ada untuk mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, membantu mereka dalam menghadapi masalah, mendoakan mereka dan ajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau misalnya dibilang tadi kan itu orang tua, peranan orang tua. Sekarang tugas peran seorang anak terhadap orang tua itu seperti apa? Yang di lain hormat, taat, tunduk pada perintahnya. Ya. Nah, kita pun juga harus melakukan kasih teman-teman. Apakah kasih itu ada amarah? Apakah kasih itu tidak memaafkan? Apakah tidak murah hati itu termasuk salah satu contoh dari kasih? Enggak ya teman-teman ya. Jika orang tua kita mendidik dengan sangat keras, dengan galak, dengan jahat lah pokoknya misalkan. Apakah kita masih bisa bersabar? Apakah kita masih bisa mengampuni dan mengasihi mereka? Ya. Contoh sederhana kasih pada anak melakukan bagiannya terhadap orang tua teman-teman. Mungkin let's say simple aja lah, menyapa papa mama kita saat bertemu dengan mereka. Ya. Hai pa, hai ma, gitu. Misalkan kabar kayak gitu ya. Gak harus teman-teman sujud, nguwun pangapunten bapak, mak, itu gak usah ya. Gak usah sampai segitu ya, sungkem, harus cium kaki, gak usah seperti itu teman-teman. Cukup hai pa, hai ma, gitu. Udah cukup ya. Nah, apalagi menanyakan kabar gimana. Papa, mama gimana kabarnya? Sehat? Sudah makan belum? Gitu. Cukup simple gestures, itu udah membuat orang tua kita bahagia, sukacita. Ya, kita menjaga etika, menjaga sopan santun, menjaga perbuatan kita terhadap orang tua kita. Nah, kita pun juga harus membantu orang tua kita teman-teman. Dengan apa yang kita lakukan. Mungkin sekarang kita studi, kita sekarang kuliah, atau mungkin bekerja. Ya, kita fokus, rajin, berikan yang terbaik dalam masa studi dan pekerjaan kalian. Bagi Anda yang sudah berpenghasilan cukup nih teman-teman, berilah juga hasil jerih payamu kepada orang tua. Bukan berbicara tentang duit atau materi. Akan tetapi berbicara apa saja. Membelikan makanan, membelikan yang dibutuhkan orang tua kita. Ya. Orang tua kita nggak perlu dibeliin jam yang mahal. Nggak perlu dibeliin barang yang mahal. Rumah mewah. Ya, nggak harus teman-teman. Percaya, orang tua kita pun juga mampu untuk membelikan barang tersebut. Namun, orang tua kita lebih mementingkan keluarganya, anak-anaknya, kita semua. Ya. Nah, saat kata pepatah dunia bilang pas saat berpacaran, it's not the thing you give, but it's the thought and action that counts. Sama juga seperti yang keluarga kita anak sebagai orang tua ya. It's not the thing you give, but it's the thought and action that counts. Artinya apa? Bukan dinilai dari apa yang diberi kepada pasangan kita, namun kepada proses pemikiran dan tindakan yang dinilai. Teman-teman setuju? Berbahagialah hai kamu manusia yang berpacaran dengan irit. Sadar, itu bukan irit, itu pelit. Ya, kita harus memberikan peran seorang anak yang mengasihi orang tuanya, menjalankan kasih. Namanya kasih itu apa? Kata sifat kasih. Namun ada perlu tindakannya yang membuat kasih itu indah. Mungkin dari 5 tanda kasih, 5 love languages. Apa saja? Words of affirmation, giving or receiving gifts, physical touch, acts of service, dan juga quality time. Ya. Lakukan 5 tanda kasih ini kepada keluarga kalian. Nah, jadi kesimpulan yang ketiga teman-teman, harus berperan yang sebenarnya di dalam keluarga. Susunannya adalah bapak sebagai kepala keluarga, ibu sebagai penolong yang setia, memberikan kasih sayang, anak hormat, taat, tunduk kepada orang tua. Jangan dibalik-balik. Ya. Ada juga yang bilang katanya bapak, ibu, dan anak itu setara. Nggak ada yang seperti itu teman-teman ya. Apalagi yang paling parah adalah istri di atas, suami di tengah, anak
di bawah. Itu juga kurang tepatnya teman-teman. Itu kayak suami takut istri tadi ya. Atau mungkin lebih parah lagi adalah anak sebagai kepala keluarga. Anak yang mengatur. Ibu menjadi penolong yang setia, suami harus tunduk kepada anak. Itu yang paling salah ya teman-teman ya. Jangan lakukan demikian. Nah, terakhir teman-teman, sebelum penutup, kita secara cepat aja ya, karena kita mau mengadakan seremonial Pejaman Kudus. Nah, yang saya percayakan dalam hidup ini, di balik kesuksesan seseorang dalam Tuhan, pasti ada cerita tuh, pasti ada experience, pasti ada memproses, ya, di mana itu membuat sebagai contoh bagi banyak orang. Ya. Nah, khususnya dalam hidup saya, yang saya selalu mengingat ceritanya, cerita hidup papa saya dengan mamanya atau oma saya saat mereka masih kecil. Waktu itu mereka tinggal di rumah yang sangat kecil. Mungkin kalau misalnya dibilang di petak 9 ya, mungkin kali yang kalau nggak salah. Di keluarga papa saya sendiri saja udah rame anggota keluarganya. Berarti benar-benar packed up. Benar-benar kayak misalnya dibilang udah sempit, pas-pasan banget gitu. Nah, namun mereka pun juga hidup kekurangan. Hidupnya dengan susah, harus bekerja susah payah. Yang bekerja pun juga bukan oma saya, papa mamanya. Melainkan anak-anaknya juga, saudara-saudaranya, saudara-saudari. Ya. Mungkin masih sekelas SD, mereka harus bekerja, mencari nafkah. Gitu. Nah, namun yang membuat saya amazed dalam cerita ini adalah setiap malam, setiap harinya, sebelum tidur semua dalam satu rumah yang kecil, oma saya, mamanya papa saya, akan selalu berlutut dan berdoa. Berlutut itu bukan di lantai karpet seperti ini teman-teman. Bukan di lantai marmer atau alas yang mungkin ada bouncy atau mungkin agak soft. Namun lantai keramik bercampur dengan tanah, bercampur dengan mungkin berbatuan yang agak kasar. Ya. Setiap malam oma saya selalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Ia mendoakan anak-anaknya. Ia sebutkan satu persatu nama anaknya. Supaya didengar dan diberi kelimpahan dari Tuhan. Ya. Di balik keluarga yang terlihat sukses di dalam Tuhan, pasti ada penopang, pasti ada penolong yang setia, doa yang selalu dipanjatkan untuk Tuhan. Mungkin dari pasangan kita, dari keluarga kita, dari papa mama kita, ya. Nah, kita pun apa perannya? Sebagai anak juga harus berdoa. Mendoakan papa mama kita, mendoakan keluarga kita, ya. Kita bawa dalam doa setiap pergumulan, masalah, permintaan atau permohonan. Yes, memang sebelum kita doa, Tuhan pun juga sudah tahu teman-teman. Ya. Namun dengan kita menyuarakan isi hati kita lewat doa, kita komunikasikan ya, lewat doa kepada Tuhan, timbul iman percaya. Iman yang dapat menyelamatkan keluarga kita. Nah, last but not least. Next. Sebagai akhir, selalu ingat kata family. What is a family teman-teman? What made a family? Father and mother, I love you. Teman-teman selalu ingat ya, untuk membuat keluarga bahagia, sukacita, damai, sejahtera, dan di dalam Tuhan, harus kita bisa mengasihi dan hormat kepada orang tua kita jika kita mau membangun keluarga yang sesuai dalam firman Tuhan. Amin. Kiranya renungan pada sore hari ini bisa memberkati kita lebih lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Oke. Yuk saya undang pemusik untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah selesai untuk renungan singkat pada sore hari ini Tuhan. Dan kiranya apa yang kami bisa belajar, kami bisa implementasikan dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Kami juga mau membuat keluarga kita dipusatkan dengan Tuhan, dipusatkan kepada Tuhan. Dan kami juga mau menjalankan kasih di dalam keluarga kita. Kita mau mengadakan kesatuan dan keharmonisan di dalam keluarga. Dan juga teman-teman, dan juga kita juga mau taat, hormat kepada orang tua kita, karena kita mau membangun keluarga yang sesuai dan yang berperan dengan firman Tuhan. Kiranya renungan singkat ini bisa menjadikan kami semakin lebih baik lagi, pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.